Saya tadi waktu terima warta jemaat, saya sangat terberkati dan sangat dipengaruhi. Coba saudara lihat warta jemaat yang diterima hari ini. Halaman depan ada gambar apa? Ayo, ada gambar apa halaman depan? Ayo, yang enggak terima, ayo dilihat sebelahnya yang dapat warta jemaat. Nah, tadi saya pikir apa ini, gambar apa? Nah, kata-katanya apa? Ada kalimat bahasa Inggris di atasnya. Ayo lihat, bagaimana? Is your house? Artinya, apakah rumah Anda sudah dibangun sesuai aturannya atau belum? Dan itu sungguh luar biasa. Saudara, satu-satunya agama di dunia ini, ya dengar, satu-satunya agama di dunia ini yang Tuhannya tidak pernah minta dibuatkan rumah atau rumah-rumahan, hanya agama Kristen. Ngerti nggak maksud saya? Semua agama di dunia ini Tuhan mereka minta dibuatkan rumah-rumahan. Ada yang di depan rumah, ada di halaman, ada yang cuma ditempelkan di dinding. Maaf ya saya ngomong ini ya. Ada yang jauh di sana sehingga kalau mau ketemu tuannya bayar puluhan juta lagi. Ya, dan banyak lagi hal-hal yang lain. Tapi hanya kekristenan yang Tuhannya tidak pernah minta. Bahkan dalam Yesaya 65, 66, wah Yahweh Tuhan kita tegas. Rumah macam apa yang kamu mau bangun untuk aku? Kalau langit itu takhtaku. Wih, jangan bilang gini, kalau langit itu kursinya Tuhan. Nah, Tuhan seberapa gedenya? Bukan begitu maksudnya, jangan. Dan bumi dikatakan tumpuan kakiku. Semua raja zaman dulu kakinya harus ada alasnya untuk diangkat begitu. Bapak kita berkata begitu, rumah macam apa yang kamu bangun untuk aku? Lalu dalam perjanjian baru dengan tegas lewat Rasul Paulus Tuhan kita berkata, tidak tahukah kamu? Ayo baca. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu ini rumahku? Maka itu saudara, kalau hari-hari terakhir ini, maaf ya, saya bukan membantah atau menyanggah, tidak. Kadang-kadang ada beberapa kita hamba-hamba Tuhan ini ingin cari sensasi. Ya, hari-hari ini kita membaca banyak berita bahwa bagaimana orang-orang Yahudi nekat, ngotot mau membangun bait suci yang ketiga. Dengan macam-macam. Oke. Kita tahu kalau orang Yahudi mau berusaha, itu pasti sanggup, duitnya banyak. Orangnya pinter-pinter. Tapi masalahnya, perkataan Tuhan Yesus jauh lebih dipercaya. Sebab dia pernah berkata, sejak hari itu nanti, dan itu terjadi pada tahun yang ke-70 Masehi, sejak waktu itu nanti tidak akan ada batu yang satu tersusun di atas batu yang lain. Berarti bagaimanapun kayanya orang-orang Yahudi dan mampu secara teknologi dan sebagainya, firman itu ya dan amin. Jadi gak akan, apalagi kalau secara politik, perang besar. Karena kalau sampai mereka ngotot membangun bait suci yang ketiga itu, maka Dome of the Rock, tempat suci orang ketiga orang Muslim, dan Masjid Al-Aqsa harus dirobohkan. Bisa bayangkan terjadi apa? Enggak. Oke, jadi saudara nggak usah ikut panik. Bahkan maaf, saya minta, karena ada beberapa rekan-rekan saya yang saya nggak setuju, mintain uang gereja Tuhan di Indonesia untuk kirim ke Yerusalem membangun itu. Itu jelas salah. Ngerti ya? Jadi nggak akan. Maka itu nggak usah panik. Mau terjadi, walaupun secara fakta ya mereka sudah nekat betul-betul. Tapi firman berkata, tidak ada batu yang satu akan tersusun di atas batu yang lain. Mengapa? Karena Tuhan sudah punya rumah lebih hebat. Yaitu siapa? Kita. Ngapain dengan bangunan yang buatan manusia? Dia lebih suka tinggal di bangunan dia buat sendiri. Kan kita buatan dia. Maka ini ketetapan yang luar biasa. Oke, yang kedua, berkata rumah itu nggak harus mewah. Setuju saya katakan ini? Berkata rumah tidak harus yang mahal, besar, tidak.
Bagaimana cara saudara membangun rumah saudara? Sesuai aturannya atau tidak? Kira-kira para penatua saya tanya, siapa yang milih gambar itu hari ini? Gak tahu, siapa tim? Bagus sekali. Oh, Pak Steven. Kata Pak Budi, Pak Steven gimana? Oke. Nah, itu penting sekali. Rumah yang kedua setelah rumah Tuhan adalah tempat tinggal kita. Siapa yang setuju akan pendapat ini? Rumah itu sangat ditentukan suasananya oleh pemiliknya. Setuju kalimat ini? Jadi gini, kalau saudara melihat suasana sebuah rumah, jangan dilihat materialnya, ini mahal atau tidak. Jangan. Nah, ini Pak seorang guru, mantan guru, sudah pulang ke Purwokerto, jadi saya berani ngomong. Jadi hari Jumat sore kemarin saya tuh jemput, ini guru bahasa Inggris, bahasa Mandarin, sudah pensiun, pernah jadi dosen di Erlangga juga. Nah, tiba-tiba tahun yang lalu dia tuh lihat TV, ada tentang pelayanan kita yang di Nabire Pendidikan. Langsung dia telepon saya, wah, mendengar ada guru mau mengabdi di Papua. Ya kami ya saja dong, karena sulit cari guru. Tapi setelah dia cerita, tapi Pak saya ini umur 77 tahun. Nah lu, saya bilang 77 tahun, sekarang tahun 78. Aduh, ini jadi masalah nanti. Karena secara peraturan nggak boleh. Sudah lewat pensiun berapa puluh tahun itu. Betul nggak? Tapi Pak guru ini ngotot, saudara. Ngotot betul. Ngotot-ngotot gitu, akhirnya saya bilang, oke, boleh nggak saya ketemu atau bicara dengan anak-anak Bapak dulu? Boleh, kasih nomor teleponnya. Anaknya 3, sudah menikah semua. Jadi dia itu sudah tinggal sendiri, istri sudah meninggal, anak-anak sudah besar. Dia bilang gini loh, pokoknya saya tuh ingin mengabdikan hidup saya. Mati di Papua pun saya tak sanggup. Ya saya bilang matinya gampang, ngurusnya ini. Tapi seorang setua itu mau bagaimana? Aduh, jadi saya ngomong. Nah kebetulan Pak Artono ini suka bisa diajak guruan gitu loh, saudara. Walaupun sudah tua itu nggak kaku-kaku. Ternyata nggak ada satupun anak-anaknya setuju. Ya pasti dong. Tapi ini orang tua ini desak terus. Akhirnya saya gini, sebelum saya putuskan ketemu di hari Jumat kemarin, gini aja dah, bisa nggak salah satu dari kalian 3 ke Papua dulu, supaya punya gambaran, kan bagus maksud saya. Aduh mahal, saya biayai, saya bilang begitu. Nah mereka nggak mau, saudara. Ya terus gimana ini? Bapaknya telepon lagi. Saya sudah sampaikan, terus bapaknya ngotot. Udahlah, saya juga nggak dikasih makan mereka kok. Wih, ini keras kepala juga nih bapak satu ini. Terus dia ngotot ingin ketemu saya. Boleh nggak saya ketemu? Oh boleh sekali, cuma kan waktu saya juga sibuk. Nah janji itu dari bulan Maret yang lalu sampai Jumat kemarin baru bisa deal. Oke ketemu. Dia bilang, bapak di mana sekarang? Saya belum di Malang. Aduh kalau Malang kejauhan. Bapak di mana sekarang? Saya di Bandung. Aduh kenapa juga ke Bandung? Muter terus dikejar terus saya ini kemana begitu. Saya ke Bengkulu, saya ke mana ditanya, oke. Nah, kapan Bapak ke Jakarta? Saya bilang hari Jumat nanti ini. Saya landing, nah saya tanya mau naik apa? Naik kereta ringkas cerita dari Cengkareng, saya jemput pakai taksi ke Gambir. Karena begitu saya landing, saya telepon dia, sampai mana Pak? Sudah Bekasi. Pak berarti dekat dong. Sampai saya tunggu bagasi, ya 1 jam lebih, bagasi baru keluar karena terminal 3. Wah lu jadi muter nggak karuan begitu. Saya telepon lagi. Sudah sampai lewat Cikampek. Lah, kalau lebih dekat lagi mau masuk Jatinegara. Wah, saya cepat-cepat naik taksi. Ternyata keretanya terlambat juga 1 jam lebih. Lah, saya sudah terlanjur, taksinya suruh tunggu. Ya udah. Begitu dia turun, baru ketemu. Nah, yang luar biasa. Karena Jumat malam itu saya nginep di rumahnya Pak Steven. Karena kemarin malam kan papa mamanya ulang tahun pernikahan ke-60. Nah, ini yang mengagetkan. Saya juga baru tahu kalau Emak Angkong ini orang Purwokerto juga. Nah ini kan orang Purwokerto juga. Wah jadi tua sama tua. Bisa pengen orang tua ketemu nostalgia, bukan cerita panjang sekali. Nah dengan kami nginep bertiga, saya Pak Guru ini, lalu anak saya namanya Michael. Aduh saudara, jadi Jumat malam saya kok nggak tidur dengan dia. Dia bilang, dia ngomongnya terus bahasa Inggris dan orangnya suka nyanyi, dikit-dikit nyanyi terus. Dia tuh hafal semua lagunya Ibu Sud.
hebat juga. Jadi Pak saya itu bisa ngajar pakai lagu. Nanti nilai-nilai karakter tuh saya tanamkan dengan lagu itu. Boleh nggak saya ngajar pakai lagu? Ya boleh juga, kenapa tidak? Nah saudara, ternyata dia tuh nggak bisa tidur. Gelebak. Ya saya juga ikut nggak bisa tidur. Nggak bisa tuh tempat tidur. Saya tanya, kenapa Pak? Aduh, ini orang kampung ini, maaf. Kenapa orang kampung? Saya nggak tahan pakai AC. Aduh, bagaimana ini? Nah kalau mau dimatiin, panas dong. Nggak bisa buka jendela. Pak, kan ada selimut. Aduh, selimutnya keberatan, tebal sekali. Saya nggak tahan. Aduh, jadi repot ini mau bagaimana? Akhirnya saya dengan dia jadi nggak tidur cuma semalam itu. Dia cerita lagi yang dulu orang tua cerita yang dulu kan banyak. Nah yang saya mau ceritakan, dia terus tanya, Pak Steven itu kerjanya apa ya? Rumahnya gede betul ya? Saya bilang dia, belantik sapi Pak. Yang nggak ngerti belantik minta maaf. Masa jual sapi aja sekaya ini? Pokoknya tanya semuanya. Nah yang saya mau ceritakan, tapi enak ya suasananya. Nah itu, suasana enak sekali. Ternyata kemarin dia renang ya di kolam renang itu. Nah ini dia itu meyakinkan kalau dia itu sehat tuh begini. Sudahlah Pak, jangan takut, saya ini nggak penyakitan kok. Oh, saya nggak bilang Bapak penyakitan, cuma usia nih saya mikir. Saya ini Pak masih renang seminggu 3 kali. Jam 6 pagi, Senin, Kamis, Jumat. Itu wajib. Maka dia tanya sebelum dia berangkat, nah bila ada kolam renang nggak? Ada, malah luas laut. Saya bilang begitu. Masih udah repot aja tanya laut. Oh dia tertawa. Nah ternyata kemarin dia renang, siang-siang renang ya. Dia itu kalau renang, dengan anak-anak muda, itu sekali renang dia bisa 5 kali bolak-balik tanpa istirahat. Wih, kuat sekali kalau begitu. Oke, saya kembali. Dia sudah pulang, jadi berangkat kembali ke Purwokerto. Nah, yang saya bilang, suasana rumah itu sangat ditentukan oleh pemiliknya. Maaf, saya berkata gini. Saya percaya saudara pasti sering atau pernah lah, kalau saya nggak berkata sering, diundang ke rumah-rumah orang kaya, ada acara ini, acara itu. Lihat bangunannya sudah, lihat lantainya sudah, jalannya hati-hati, takut kepleset. Tapi kok suasananya nggak enak, pernah nggak? Saya pernah nggak ngerasakan itu? Apa ya? Padahal kok lihat perabotannya, wih mewah-mewah itu. Tapi kok nggak enak suasananya? Maaf. Kalau setelah dengar firman ini, jangan terus bilang pada yang berumah, kamu bertobat, kok suasana rumah gak enak. Langsung mau begitu ya, diam-diam aja, doakan. Nanti sore gak diundang balik, dengar aja. Nah, jadi suasana rumah sangat ditentukan oleh suasana hati pemiliknya. Amin. Kalau saya pakai contoh ekstrim, pasti semua kita pernah berkunjung ke rumah orang. Kalau saya nggak berkata miskin sekali atau sederhana, lantainya pun dari semen zaman dulu. Kalau lihat perabotan kursi ruang tamu, rotan yang sudah pada dedel-dedel semua misalnya gitu. Lihat tirainya, kordenya juga nggak ada yang mewah. Tapi itu saudara masuk, nyaman sekali ya rumah ini. Pernah nggak seperti itu? Nah, lagi sekali, itulah suasana hati pemiliknya. Kok nggak ada yang berkata amin? Percayalah, suami istri yang sering bertengkar, dengar, sering lihat, walaupun rumahnya mewah, mungkin harganya sekian puluh miliar, kalau kita masuk, suasana neraka ada di situ. Betul nggak? Karena suasana hati ini menentukan. Maka itu kalau hari ini Warta Jemaat menuliskan tentang bagaimana cara kita membangun rumah kita sesuai aturan atau tidak, maka tidak berkata tentang materialnya apa, arsiteknya siapa, kamarnya berapa, enggak. Itu bicara tentang rumah Tuhan dulu, yaitu kita. Setelah itu kita baru bicara tempat tinggal kita. Ngerti ya? Ini penting sekali. Mengapa dalam surat-surat Paulus, salah satu contoh kitab Efesus, kitab Kolose, ada kalimat begini, hendaklah perkataan Kristus diam dengan melimpah di dalam hatimu. Pernah dengar ada firman itu? Saya pertama mikir,
hendaklah perkataan Kristus, yaitu firman Tuhan, diam di dalam hatimu dengan melimpah. Karena apa isi hati kita, kalau saya pakai istilah orang Buddha, orang-orang yang punya kepintaran tertentu masalah suasana apa? Dengar kata aura, ngerti kata aura ya? Suasana hati orang. Nah, kalau firman Tuhan Yesus itu diam dengan melimpah di hidup kita, lalu ayat berikut berkata, maka dengan segala pujian, ucapan syukur, mazmur dan nyanyian rohani, kamu berkata satu dengan yang lain. Maka kalau suami istri menggunakan firman itu, maaf saya berkata ini, rumah saudara sejelek apa, sekecil apa, percayalah suasana surga ada di situ. Karena yang keluar dari hati kita adalah perkataan Kristus. Bukan artinya tiap kali ngomong keluar ayat, bukan nek malah yang dengar hati kalau begitu. Artinya itu ada firman yang kita hidupi di hidup kita. Nah, papa mama yang seperti itu, walaupun hanya bisa memberi makan anak-anaknya tiap hari kecap manis dengan parutan, dengan kelapa parut, bukan parutan kelapa, nggak bisa dimakan itu, dengan kelapa parut, maka itu akan nikmat anak-anak itu. Setuju? Amin. Daripada anak-anak disediakan makanan-makanan yang wah, tapi suasana papa mamanya nggak harmonis, penuh kemarahan. Kalau ngomong nggak pernah yang enak. Anak-anak bisa makan enak nggak? Walaupun mewah makanannya. Coba-coba bisa makan enak nggak? Nggak bisa. Maka itu suasana hati ini menentukan apa yang tersimpan di hati kita. Kalau firman ini berkata, hendaklah perkataan Kristus diam dengan limpahnya di dalam hatimu, sehingga kamu satu dengan lain mengatakan ucapan syukur, mazmur, pujian, nyanyian rohani. Oh, rumah kita luar biasa. Serius, saudara. Komunikasi anggota rumah tangga itu yang akan menentukan suasana rumah tangga kita seperti apa. Maaf, sudah rumahnya jelek, ngomongannya nggak enak terus, celaka sekali, rumah kayak neraka. Ngerti nggak kalimat ini? Maaf saya berkata kasar sekali. Ayo hari ini kita berubah. Keluarkan segala perkataan Kristus itu, yang lemah lembut, yang penuh kasih. Jangan baru ngomong sekecap sudah, nyelekit dan pedisnya luar biasa. Ada nggak keluarga seperti itu? Ada nggak saya tanya? Banyak, bukan ada. Banyak. Ngomong dengan siapa saja. Di mana nggak ada? Saudara, kalau kita mau berubah ini, sungguh hidup ini luar biasa. Nah, suatu kali saya tuh coba menanyakan. Saya bersyukur kepada Bapa di surga bahwa segala sesuatu yang ada dalam dunia ini pasti ada firman-Nya yang menjelaskan kepada kita apa saja. Akhirnya saya tanya, Papa, kenapa bisa seperti itu suasana rumah? Rumah mewah, tapi kok nggak enak suasananya. Rumah sederhana, tapi kok teduh suasananya. Saya dapat ayat yang coba kita buka. Ulangan 32 ayat 1 dan 2. Wah, waktu saya dapat ini saya kaget. Wih, firman Tuhan luar biasa menjelaskan. Pasanglah apa? Telingamu siapa? Lah, langit. Hah? Saya kaget. Masa langit punya kuping? Pasanglah telingamu, hai langit. Aku, yaitu Musa, ini nyanyian Musa sebelum dia diangkat ke surga. Aku mau berbicara. Dan baiklah bumi bagaimana? Mendengarkan ucapan mulutku. Waktu saya pernah lama tinggal di Eropa, di Jerman khususnya, saya baru ngerti. Ya, ternyata di Indonesia juga ada beberapa orang praktekkan ini. Waktu saya lama di Jerman, ya banyak orang-orang tua sudah tinggal sendiri, anak-anak sudah pisah karena rumah sendiri. Lalu ada beberapa oma-oma itu pelihara tanaman. Berkali-kali, nggak cuma sekali. Saya ngelihat oma-oma ini ngajak ngomong tanamannya. Sampai disirami, sampai dibersihkan, dia ajak ngomong seperti anaknya sendiri.
Dan ternyata itu punya dampak besar untuk tanaman itu. Percaya nggak ini, saudara? Nah, dari situ kebenaran ini muncul. Langit bisa mendengar firman Tuhan, bumi bisa menerima pengajarannya, ucapan mulut Musa. Berarti dinding-dinding, tirai, kordens, alat-alat rumah tangga kita, kursi, meja tamu kita, tempat tidur kita, bisa nggak menyerap kata-kata kita di rumah? Kalau kita lihat ayat ini, ngerti nggak perbandingannya? Bisa tidak? Nah, ternyata ini apa yang hari-hari kita keluarkan lewat mulut kita, itu yang akan diserap oleh semua barang yang ada di rumah kita. Karena langit bisa mendengar firman, bumi bisa mendengar firman juga. Berarti mereka pun bisa mendengar kata-kata setan. Bisa, pokoknya kata-kata. Apa hasilnya? Kalau langit bisa mendengar Musa menyampaikan firman, bumi mendengarkan ucapan mulutnya. Ayat 2. Oh, hasilnya luar biasa. Mudah-mudahan Musa menggunakan bahasa manusia. Pengajaranku, itu firman yang dia sampaikan ke langit dan bumi itu menitik laksana hujan. Perkataanku menetes laksana embun. Laksana hujan renai. Hujan renai itu hujan yang halus sekali. Dan itu biasanya ketika musim bunga yang pertama. Tuhan itu adil sekali. Secara hukum alam, kalau musim bunga yang pertama, maka Tuhan tidak menggerojok hujan terus, rusak semua bunganya. Tapi renai. Renai itu halus sekali, ya. Kita pernah ngalami itu. Saya ulangi, perkataanku menetes laksana embun, laksana hujan renai ke atas tunas muda karena baru muncul, dan laksana dirus hujan, tetesan air hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Kita membaca ayat 2 ini saja, kita nggak dengar hujan, kita nggak lihat air, ikut rasa segar nggak, saudara? Ya, ikut rasa segar tuh hati, wih, indah sekali. Nah, seperti itu rumah kita. Apa yang kita ucapkan tiap hari di rumah, kepada siapa kita bicara, baik maupun buruk, kasar maupun halus, semua itu akan nempel di dalam semua alat-alat di rumah kita, termasuk dinding-dinding kita juga. Maka itu penting sekali saudara dan saya menjaga hati kita, karena ini tempat kediaman Tuhan. Dia nggak milih tempat-tempat bangunan buatan manusia, tidak. Maka itu salah, maaf berkata, kalau ada hamba Tuhan berkata, nggak semuanya, sebagian hamba Tuhan berkata, oh kita harus punya gedung gereja yang megah, yang wah, supaya Tuhan betah di dalamnya. Goblok kamu, saya bilang. Tuhan nggak akan tinggal di situ lah. Kalau dia tinggal di gedung gereja, lah kita pulang kebaktian, dia ngapain di sini? Terus cuma tolak-tolek, nunggu minggu depan kita balik lagi, ngawur aja. Enggak. Betul, Tuhan gak tinggal di bangunan gedung. Maka itu gak usah gedung gereja mewah-mewah, gak perlu. Setuju ya? Pokoknya suasana surga harus ada. Nah, anak-anak Tuhan, bagaimana supaya suasana rumah kita itu seperti surga? Kalau ada yang ingin setelah mendengar ini, aduh kok gitu aku berubah, aku gak mau berkata pedis, aku gak mau berkata jahat, aku gak mau berkata kotor lagi, aku gak mau berkata begitu. Bukan itu cara menyelesaikan. Cara menyelesaikannya adalah isi hati kita dengan firman Tuhan. Maka itu Paulus menulis, hendaklah perkataan Kristus diam dengan limpahnya di dalam hatimu. Karena apa yang kita renungkan, apa yang kita pikirkan, itu yang keluar. Ingat kata aura tadi itu yang keluar. Dan itu betul. Dan itu sungguh luar biasa. Apa yang Tuhan ingin, surga itu hadir di dunia. Dan semua dimulai dari rumah. Nah, untuk merubah mulut kita jadi bagus, kata-katanya gak jahat, suami istri dengar, hanya diperlukan satu hal saja, mengampuni. Kenapa sih kita pedis, sengit, nyelekit? Karena ada kemarahan di hati, ada kebencian, betul tidak? Sedikit saja kebencian ada di hati kita. Nah, biasanya suami istri yang punya benci, itu bencinya dari siapa dan kepada siapa? Ayo, kalau suami istri itu loh,
kepada pasangannya sebelah ini. Sedikit saja ada kejengkelan dalam hidup pernikahan kita, bukan marah loh, terbesar, jengkel, maka kata-kata kita nggak akan pernah halus, nggak akan pernah manis. Betul saya berkata ini? Pasti nyelekit, nggak enak. Maka itu untuk membersihkan itu, satu, isi hati kita dengan firman Tuhan. Dua, mengampuni, lepaskan pengampunan. Itu akan memulihkan semuanya. Jadi kalau mulut kotor, hati kotor, jangan makan rinso, jangan. Nanti ke rumah sakit malahan. Tapi diapakan? Isi firman dan lepaskan pengampunan kepada yang di samping kita ini. Maka nggak ada lagi kata-kata pedis, kata-kata nyelekit, kata-kata yang nggak enak. Saya percaya semua kita pernah ngalami, baik kita sendiri melakukan atau kita dapat. Berapa kali ada SMS, kalimatnya itu gurau. Bagi yang tidak punya hubungan, wah itu lucu. Tapi bagi yang punya hubungan, ini nyakitin nggak kata-kata walaupun gurau itu? Ngerti nggak maksud saya ini? Loh, ngerti nggak? Karena yang dimaksudkan yang baca ini. Nah, kadang-kadang bisa seperti itu. Maksud kita bergurau, tapi itu menyakiti. Maka itu kita jujur dalam hidup ini, saudara. Jangan biarkan neraka merusak rumah tangga kita. Jangan biarkan neraka ada di keluarga kita. Hari ini kita harus berubah. Maka bagus sekali warta hari ini. Apakah rumah saudara sudah dibangun sesuai aturan? Ini enggak aturan IMB, enggak aturan ini, enggak. Aturan surgawi. Suasana yang manis, yang menyenangkan, yang membuat semua orang itu bisa menikmati damai sejahtera, sukacita. Saya cuma tanya, siapa pernah ketemu ada orang hobinya itu aneh? Pokoknya tiap bangun pagi harus marah dulu. Kalau nggak marah nggak enak. Ada nggak? Cepet jawab. Loh, saya tanya kok tertawa. Ada nggak orang seperti itu? Aneh. Masa tiap pagi bangun kok mesti marah dulu? Nah, yang saya heran, karena saya sering nginap di rumah-rumah saudara, rumah jemaat itu. Yang saya heran, kok nemu saja bahan untuk marah. Saya itu heran. Waktu saya tinggal di situ, saya itu periksa. Sebenarnya nggak perlu marah sih ini, tapi kok dia bisa nemu aja. Oh, itu hobi. Saya cuma tanya, biasanya ibu atau bapak? Oh, bapak. Ayo, biasanya ibu atau bapak? Saya tanya biasanya, jangan marah pada saya. Ngerti ya maksudnya itu? Ada saja bahan untuk marah. Nah, itu yang membuat neraka turun pagi-pagi. Salah satu kalimat di renungannya tentang Raja Hizkia, ada kalimat itu. Coba nanti saudara lihat. Itu kebiasaan saya di gereja mana saja saya terima warta, saya harus baca dulu sampai habis. Dan ada awas yang nggak baca sampai habis, awas. Jangan bilang belum sempat. Males, belum sempat itu. Nah, dikatakan bagaimana kalimat kita, kata-kata kita itu menentukan sekali. Anak-anak muda, lakukan ya kebenaran ini kepada teman-temanmu, lakukan. Ya, itu baik sekali. Kalau saudara bukan orang Surabaya, saudara pasti akan kaget. Orang Surabaya itu kasarnya luar biasa. Ya, misal gini. Ini nggak akan ada orang marah kalau kita orang Surabaya. Tapi jangan ngomongin pada orang yang bukan Surabaya. Bisa ribut. Orang Surabaya itu kalau ketemu teman lama nggak ketemu, pasti kata kayak gini. Tak pikir semate kau nih gitu. Wih, itu kata itu tajam sekali. Dia ganti. Saya pikir kamu sudah mati. Kenapa, Pak? Kon masih urip. Kon masih urip. Nah, itu bukan kasar. Itu memang istilah Surabaya. Jadi wajar, tapi jangan ngomong pada orang lain. Wah, bisa ribut nanti itu. Nah, saudara, masing-masing kita akan sangat kita tentukan bagaimana motivasi dan isi hati kita. Kalau motivasi hati jahat, walaupun ngomongnya halus, yang terima pasti sakit. Karena motivasi ini, isi hati ini menentukan. Jadi firman ini luar biasa.
yang kita harus perhatikan baik-baik. Mengapa Maria bisa melahirkan firman? Tuhan Yesus firman atau bukan? Firman. Mengapa dia bisa melahirkan firman? Karena dia punya satu hobi yang luar biasa. Kita buka Lukas 2:19. Nah, kalau hobinya Maria ini kita jadikan hobi kita mulai hari ini, aduh, hidup itu luar biasa. Kita baca bareng-bareng aja. 1, 2, 3. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Dan ini ada 2 atau 3 kali dalam Injil Lukas kalimat firman ini muncul. Maria itu ternyata punya hobi, suka menyimpan segala firman. Sudah dia simpan, dia renungkan. Karena dia menyimpan firman. Kalau saudara bertemu seorang ibu sedang mengandung, boleh nggak kita pakai kalimat dia sedang menyimpan bayi dalam tubuhnya? Boleh nggak kalimat itu? Nah, sama artinya. Karena Maria mengandung firman, menyimpan firman, maka yang lahir firman, yaitu Yesus. Nah, sekarang kita akan tanya, apa yang kita simpan setiap hari dalam hidup ini? Ini penting. Saya beri contoh, tapi jangan ada yang tersinggung ya. Sungguh janji ya. Janji, saya sudah ngomong duluan, jadi saya minta maaf. Saya selalu membahasakan firman Tuhan, itu kan Tuhan yang bicara. Tapi boleh nggak saya memakai kata manusia pun bisa berfirman, punya firman, punya kata-kata? Ya atau tidak? Coba jawab dulu. Nah, ini untuk mempermudah konsep ini. Pertanyaannya, menurut saudara, firman Tuhan atau firman mama mertua yang lebih gampang dihafal? Loh, kok tertawa? Saya ini tanya kok. Yang jadi mertua jangan tersinggung ya, saya cuma ngomong umum saja. Loh, saya tanya, coba jawab. Firman Tuhan atau firman mama mertua yang lebih gampang dihafal? Kenapa firman mama mertua lebih gampang dihafal? Karena disimpan. Disimpan dalam hatinya dan nah itu loh. Maka itu kalau ditanya, ayo saudara-saudara, khotbah minggu lalu apa? Nah, masih garuk-garuk dulu. Apa ya? Kenapa firman mama mertua sudah 21 tahun lalu masih ingat? Dan mama mertua sudah mati 15 tahun yang lalu. Waduh. Karena disimpan dan direnungkan. Maka lahirlah kebencian karena menyimpan kemarahan. Tapi kalau semua kita suka menyimpan firman, aduh, hasilnya luar biasa. Sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan yang muncul. Gak ada kata-kata yang menyakiti, yang nyelekit, nyinggung. Gak ada. Kata-kata kita akan luar biasa. Jadi jangan berusaha untuk berkata-kata dengan manis kalau hati kita masih pahit. Percuma. Betul gak saya ngomong? Percuma. Tapi apa yang kita simpan, itu yang akan keluar lewat hidup kita. Jadi segala sesuatu, apa saja, mau bicara kekudusan, mau bicara iman, mau bicara apa saja, bicara kehidupan, titik awalnya sumbernya adalah dari hati kita. Apa yang tersimpan di hati kita, itu akan keluar lewat hidup kita. Gampang bukan kalau begitu hidup ini? Gampang sekali. Cuma kita yang seringkali tidak mau melakukannya dengan baik. Yesaya 48 mulai ayat 17. Ada sebuah peraturan. Ya, lagi sekali tema kita, apakah saudara membangun rumah saudara menurut aturan? Nah, ini salah satu aturan yang Tuhan percayakan kepada kita. Terserah kita mau melakukan atau tidak. Yesaya 48 mulai ayat 17. Beginilah firman Yahweh penebusmu, yang Maha Kudus Tuhan Israel. Akulah Yahweh Tuhanmu, satu yang apa? Baca yang apa? Mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Boleh nggak kita ganti dengan tema di warta saudara? Ada aturan, ordernya. Boleh ya? Nah, jadi papa kita itu
Yang selama ini kita kenal dia itu baik, dia itu penyembuh, dia itu pemberi berkat, dia itu pembuat mujizat. Betul, nggak salah. Dia itu gembala yang baik, dia itu pokok anggur, dia itu penjunan, dia itu Immanuel, dia itu Ebenezer, dan semuanya betul. Tapi jangan lupa salah satu lagi dari karakternya, sikapnya adalah ini. Akulah Yahweh, Tuhanmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Apa kata lain faedah? Manfaat, keuntungan, berkat. Berarti kalau kita tidak mendengarkan ajarannya, dapat manfaat nggak dalam hidup? Tidak. Yang kedua, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Kenapa Tuhan Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Dia nggak berkata, dan kamulah kucing-kucingku. Pernah mikir nggak? Loh, serius kok tertawa, diajak mikir kok tertawa. Ayo, apa bedanya kucing dengan domba? Ayo cepat. Maka itu dia nggak berkata, kamu kucing-kucingku. Serius aja cepetan, jangan lama-lama. Apa bedanya kucing dengan domba? Diajari apa? Gak bisa digembalakan. Oke, kucing gak bisa digembalakan. Betul, ini loh masalahnya. Kucing itu gak perlu dituntun. Dia bisa cari jalan sendiri. Tapi namanya embek, lepaskan dari kandangnya cuma jarak 30 meter, sudah tolak-tolak, embek, saya nggak tahu kemana. Tapi kalau kucing buang jauh-jauh, balik nggak? Nah, maka itu kita bukan kucingnya, dombanya. Sehingga Tuhan Yesus menuntun kita. Nah, kalau ada domba ingin jadi kucing, namanya domba goblok. Terus nggak tahu jalan pulang, ngotot lagi. Saudara ngerti nggak kalimat ini? Nah, jadi kalau Tuhan kita salah satunya adalah mengajar dan menuntun. Jadi kita harus ikuti nggak? Harus, kita nggak tahu jalan. Apa dampaknya? Ayat 18. Kata pertama ini bagus. Sekiranya. Kata sekiranya ini memaksa atau terserah kita? Saya jawab, ini yang saya kagum. Walaupun kita ini sering bodoh tapi sok pinter, dituntun, diajar, kita nggak mau. Tetap Papa nggak pernah maksa. Terserah kamu. Sekiranya engkau, yaitu kita, memperhatikan apanya? Perintah-perintahnya, ordernya tadi lo, aturannya itu. Dampaknya apa? Satu, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara lihat, anak-anak muda, anak-anak remaja, dengar. Saya sedih kalau melihat anak-anak muda, anak-anak remaja, ada sebagian orang tua juga. Makanya mikirin duit, pokoknya harus punya uang. Dengar, itu salah. Yang dipentingkan dalam hidup cuma dua hal ini: damai sejahtera dan kebahagiaan. Amin. Oke, dengar pertanyaan saya, dengar ya. Orang-orang berkata, termasuk mungkin sebagian besar saudara, nggak punya uang itu masalah atau tidak? Nah, jawab, masalah atau tidak? Masalah. Loh, dengar baik-baik. Kalau saudara beranggapan orang nggak punya uang itu masalah, berarti orang kaya nggak punya masalah. Loh, kok betul nggak logikanya? Oke, pelan-pelan. Nggak punya uang masalah atau bukan? Loh, ya sudah diajarin, dia bilang enggak sekarang. Tadi bilang dia gimana? Enggak punya uang bukan masalah. Sebab yang punya uang banyak pun punya masalah. Jadi masalahnya bukan pada uang. Oke, nggak menikah masalah nggak? Jangan jadi pura-pura nggak ngerti gitu ah. Nggak menikah masalah nggak? Masalah. Menikah berarti nggak punya masalah. Nggak ya, terus mau gimana? Menikah banyak masalahnya. Nanya itu. Saudara, maka itu hidup ini aneh betul-betul kok.
Nggak menikah masalah. Iya. Lebih banyak masalah. Anak nggak menikah, masalah buat orang tua. Begitu punya mantu, Lebih masalah. terus mau apa? Ini loh. Maka itu manusia ini kurang ajar betul kita ini. Betul nggak? Hebat ya Tuhan itu. Maka itu yang penting bukan apa-apa yang kita anggap jadi masalah. Yang penting bagaimana kita nuruti aturannya atau tidak. Amin. Jadi jangan cari masalah lagi. Sudah tiap hari kita ketemu masalah, jangan dicari. Aduh. Ya, jadi jangan apa-apa dijadikan masalah. Karena ada papa kita yang baik itu tadi. Jadi kalau nggak punya duit, awas ngomel. Ya sudah, kalau nggak punya duit di rumah, ya lihat-lihatan aja toh. Ngapain pusing? Loh, wah, nggak usah loh. Tapi nggak belanja gimana? Air masih ada, minum aja. Minum. Ya, terus tinggal tidur nggak masalah kok. Kok nggak percaya sini ya? Ya tapi sudah seminggu loh Pak. Nah, saya ajari. Jam makan datanglah ke rumah temanmu. Nggak ada masalah. Loh kok sebentar, percaya nggak konsep ini? Tapi jangan langganan gitu. Loh serius. Pokoknya nggak ada uang itu bukan masalah. Ya tapi saya mesti bayar ini kok didenda. Ya didendanya dibayar dong. Mau didenda gimana? Ngapain pusing? Betul? Yang penting bagaimana kita hidup nuruti aturan-aturan Tuhan. Karena ini konsep yang luar biasa. Gak usah ribut-ribut, jangan ribut. Ada apa-apa gak usah ribut. Diam-diam saja. Ya, jadi usahakan untuk bisa menggunakan apa saja yang ada di rumah kita. Usahakan begitu. Oke? Saudara pernah dengar sejarahnya? Kenapa Italia bisa punya masakan pizza? Lalu kenapa orang-orang Tiongkok bisa punya masakan capcay? Sejarahnya ternyata waktu mereka nggak punya apa-apa, itu barang-barang sisa diaduk jadi satu. Wih, luar biasa. Nah itu kan keren. Jadi kalau saudara nggak punya apa-apa, bongkar kulkas, bongkar almari, mungkin ada duit kecepet di situ atau ada apa? Bisa kok, amin. Gak usah bertengkar, gak usah panik. Inilah yang Tuhan ingin kita hidup. Hari Kamis kemarin saya harus berangkat ke Surabaya. Nah saya ini punya kebiasaan, kalau saya berangkat ke luar negeri, maka ATM saya titipkan siapa yang ngantar saya terakhir. Nah ternyata 2 hari sebelum saya datang, saudara ini yang saya titip itu harus ke Kendari. Ya udah tinggalin, saya bilang begitu. Nanti ada yang ngambil. Ya dia lupa. Wah, serbu tiba. Terus akhirnya hari Kamis pagi itu bisa diambil. Saya tiba ya Rabu sore bisa diambil. Yang ngambil dia lupa. Saya Kamis harus berangkat. Nah gimana saya nggak punya uang? Saya harus bayar taksi untuk ke bandara. Saya nggak pusing, saya nggak marah-marah. Akhirnya saya pinjam seseorang yang saya kenal. Tolong saya pinjam 200.000 dulu nih untuk taksi ke bandara. Dia tertawa. Ya memang ATM-nya dibawa, belum diantar. ATM itu baru datang Jumat siang kemarin sebelum saya balik ke Jakarta. Dan saya nggak pernah pusing hal seperti itu. Saya santai aja. Kok ini mukanya nggak enak semua dengar dia? Kenapa ya? Saya salah ngomong atau gimana ini? Serius, saya nggak pernah pusing hal seperti itu. Saya itu pernah jarak waktu masih Airpotex harus bayar. Saya ini lupa. Kalau ATM saya pun kosong. Bayangkan untuk bayar Airpotex 40.000 itu saya pinjam supir taksinya loh. Supir taksi itu tertawa. Dia bilang gini, Pak kan ada ATM. ATM-nya ada tapi isinya nggak ada. Saya bilang. Jadi uang taksi saya kurang dulu 40.000. Saya minta nomor rekening dia, serius. Nah sampai tempat saya minta anak saya cepat kamu kirim. Wih saya kasih lebih saudara. Kan untung toh, ya saya harus merasa bersyukur juga ada supir taksi mau minjami. Sampai saya bilang, kalau bapak nggak percaya jam tangan saya atau apa, barang saya bisa tinggal Pak, serius saya nggak apa-apa. Dia tuh nggak percaya, bapak bisa naik pesawat nggak punya duit, sering saya bilang begitu. Dan saya nggak pernah pusing. Benar saudara, maka itu uang itu jengkel lihat saya. Tapi saya nggak pernah sayang dia. Ngerti nggak kata itu? Ngerti nggak orang yang sayang uang? Dia apa ini?
Simpan sayang terus. Enggak, kalau saya nggak sayang, saya pun terserah kamu mau apa. Maka itu orang itu bingung. Nah terus akhirnya saya akan berangkat ke Surabaya. Saya bilang anak saya, terus di mana ini ATM? Berapa apa ini perlu? Gini aja dah. Saya akan cari orang yang mau ke Surabaya. Ya udah, ternyata temannya ke Surabaya. Dititipin. Lah teman ini nggak pernah pegang ATM orang. Saudara sering nggak kalau masukkan ATM, khususnya yang ATM BCA, pasti ada kalimat jangan pindah tangankan ATM saudara ke orang. Ada nggak itu? Ya tiap kali saya baca itu saya tertawa. Nggak berlaku buat saya bilang. Memang saya sering titipan ATM saya ke siapa saja. Nah, ini orang ini bingung. Saya pun belum kenal, saya cuma tahu namanya. Dan kebetulan dia kan Surabaya. Karena waktu dia terima itu, saya kasih pennya. Tujuannya saya itu ingin ngecek ada saldo berapa. Karena ada berapa anak-anak yang perlu. Dia cek 4 ATM itu, terus dia WhatsApp saya, BCA sekian, banyak juta ini sekian juta semuanya. Saudara, nggak sampai 15 menit ludes. Dia bingung. Lah terus gimana? Nggak apa-apa. Nanti kan ada lagi. Wah, dia betul-betul syok melihat cara hidup saya seperti itu. Karena saya itu pakai prinsip hidup itu terima kasih. Tahu? Setelah diterima, ya dikasih. Namanya terima kasih, wah repot. Lu serius? Ini orang heran betul-betul. Nah, maaf ya jangan tersinggung ya, saya cuma ngomong kok. Saya tutup mata aja supaya nggak ketahuan. Ternyata hanya ada satu alasan orang itu berani menyerahkan ATM-nya pada orangnya dengan PIN-nya. Kalau sering nggak ada isinya. Loh, betul nggak jawab cepat? Oh ya toh, kalau isinya, angkanya sampai belasan begitu, mana mau? Maaf, saya cuma ngomong ini. Maka itu jangan kita diperbudak oleh apapun juga dalam hidup ini, kecuali firman yang memperbudak. Maka itu saya selalu mengalami damai sejahtera, kebahagiaan yang gak habis-habis karena saya taat di aturan ini. Nggak pusing. Maaf. Lihat sekarang ini, pemerintah buat aturan baru, tax amnesty. Jujur, jawab ya, jangan ada yang tersinggung. Peraturan baru pemerintah Indonesia ini, yang tenang siapa, yang panik siapa? Orang kaya atau orang miskin? Yang kaya gimana? Panik, kebingungan. Yang miskin santai, cuma tolak-tolak. Hei, yang sedang otak-atik pajak dalam nama Yesus saya katakan, dengar ini. Begini kata Tuhan Yesus, siapa dapat banyak dituntut banyak. Itu hukum, saudara. Jangan coba menghindari. Sekarang gak bisa orang menghindari pajak, ketahuan semua. Malah lebih berat loh hukumannya. Bener gak? Mulai tahun depan dendanya ngeri sekali. Maka itu jangan pelit. Yang punya banyak dituntut banyak. Maaf ya, sebelum Jokowi, apalagi kalau nanti Ahok jadi presiden, kita lebih taat. Sebelum Jokowi jadi presiden, saya itu mengajarkan pajak cukup aneh kepada banyak teman-teman saya yang pengusaha. Bayar kepada hak pemerintah secukupnya. Karena jujur juga percuma kok di Indonesia ini. Betul enggak? Apalagi yang namanya Gayus Tambunan, bikin malu orang Kristen. Karena orang Kristen, Gayus itu muridnya Paulus loh. Lah kok bajingan begitu? Aduh, ini orang satu ini. Nah, jadi waktu ada Gayus Tambunan, jelek nama Kristen, jelek masalah pajak, rusak semuanya. Nah, saya ajarkan, pajak itu dibuat hanya untuk 2 hal. Catat ya. Dan pajak itu sudah ada di perjanjian lama. Tuhan Yesus saja taat pajak kok. Ketika dia harus bayar pajak di bait suci, ATM-nya Tuhan Yesus di mana? Ayo, ATM-nya Yesus di mana? Masa lupa? Di mulut ikan itu ATM-nya. Hebat sekali. Itu kan mulut ikan. Oke? Nah, saya ajar ini, pajak itu untuk 21 negara ini seperti sebuah rumah tangga. Rumah tangga perlu anggaran nggak untuk biaya hidup? Nah, pemerintah itu perlu anggaran untuk gaji pejabat, gaji pegawai negeri. Nah, dari mana gajinya? Dari pajak rakyat. Nah, itu berikan. Jangan semuanya, pasti ditilap semuanya oleh bajingan-bajingan itu.
sebelum aturan baru. Yang kedua, pajak itu dibuat supaya warga negara yang miskin itu tertolong, yang nggak bisa bayar rumah sakit, nggak bisa sekolah. Nah, bagi yang belum pernah ke Amerika, saya beritahukan ini. Negara-negara barat seperti Amerika itu, penggelapan pajak itu kriminal tingkat tinggi, saudara. Penggelapan pajak di Amerika itu hukumnya seperti pembunuhan. Ngeri sekali. Nah, mengapa seperti Amerika? Dulu zaman Pak Harto ada, cuma nggak berlaku. Kalau di Amerika, yang lebih berlaku bukan paspor, bukan ID, ya, green card atau kartu KTP, itu bukan, tapi SS number, Social Security number. Itu orang harus hafal semua. Dan itu sudah terkoneksi dengan semua internet. Misalnya ada orang Amerika lupa bawa ID-nya, nggak apa-apa, sebutkan nomornya. Langsung diklik, lihat ada fotonya, ada data semua, ada sidik jari semuanya, itu aman. Nah, SS ini adalah NPWP. Di negara-negara maju itu, ya, nomor wajib pajak, NPWP. Apa sih? Nomor pokok wajib pajak. Terima kasih. Nah, itu harus dihafalkan. Kalau di Amerika begitu, NPWP itu jauh lebih penting dari paspor. Nah, saya baru pulang dari Amerika, Rabu pagi kemarin saya baru tiba. Ternyata ada peraturan baru di Amerika. Nah, bagi keluarga saudara yang tinggal di sana dan masih ilegal, ini aturan baru. Barusan aja, waktu saya di sana 2 minggu lalu baru ketahuan. Jadi, kalau ada orang ilegal, nggak punya surat apa-apa, selama 10 tahun terakhir nggak ada rekor kriminal dan rajin bayar pajak, itu syarat yang paling penting, maka nggak akan bisa diusir atau dipulangkan. Boleh tetap tinggal di Amerika walaupun nggak diberi status apa-apa, tapi nggak boleh dipulangkan. Wah, itu luar biasa peraturan baru ini. Dan itu nilai pajaknya yang penting. Jadi kalau orang-orang itu nggak punya kriminal, catatan kriminal tapi nggak bayar pajak, dia nggak akan diakui. Jadi pajak itu penting supaya orang miskin bisa. Jadi waktu itu saya berkata kepada banyak pengusaha, yang untuk pemerintah kamu kembalikan, kamu hitung sendiri, harus jujur tapi ya. Lalu yang untuk orang-orang susah, santuni sendiri. Mulai dari semua anak sopir, anak pembantu, anak karyawan, mulai dari orang-orang yang dekat. Lalu kita keluar ke tetangga-tetangga kita yang susah. Banyak orang menyalahkan saya bilang saya berani mempertanggungan jawab di hadapan Tuhan. Karena kalau dikasih cuma 100% nilai pajak itu dimakan habis oleh timnya Gayus. Betul toh? Dan ini kejahatan. Tapi sekarang nggak bisa. Undang-undang baru, apalagi nanti kalau Ahok jadi presiden, kita harus taat 100%. Amin. Karena ini peraturan. Oke, ayat terakhir, ayat 19 Yesaya 48. Apa yang terjadi kalau kita taat? Ini loh saudara, kembali soal rumah. Maka, kata maka menunjukkan apa? Akibat, hasil. Hasil dari apa tadi ayat 18? Sekiranya kita memperhatikan aturan-aturan Tuhan, maka siapa yang kena dampak pertama? Baca, siapa yang kena dampak pertama? Anak cucu kita. Amin. Maka itu kalau kita taat pada firman Tuhan, dampaknya itu luar biasa. Anak cucu kita, maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Artinya nggak akan anak-anak kita kelaparan minta-minta. Daud pernah bermazmur, hanya karena kita mentaati aturan-aturan Tuhan. Nama mereka, ini dahsyat, saya suka sekali kalimat ini. Nama mereka bagaimana baca? 1, 2, 3. Tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Apa itu artinya? Jadi anak cucu kita jadi orang hebat nggak? Hebat. Tetap ada namanya sampai selama-lamanya. Wih, ini luar biasa. Hanya karena mentaati aturan-aturan Tuhan, rumah tangga kita, keluarga kita semuanya akan punya dampak yang hebat sekali. Bahagia nggak kalau seperti ini?
Jadi inilah rumah kita harus bangun. Yang pertama rumah Tuhan, yaitu hidup kita. Yang kedua dampaknya akan ke rumah kita di mana kita tinggal. Walaupun bukan rumah sendiri, masih sewa atau kontrak atau pinjam, gak apa-apa. Yang penting kita harmonis di situ. Kira-kira kalau semua keluarga melakukan kebenaran ini, dampaknya besar nggak ke masyarakat sekitar kita? Anak-anak kita kan luar biasa. Kalau mereka keluar dari rumah akan bawa dampak yang hebat. Dan pasti tanya, kamu anaknya siapa? Betul? Sama hal yang jelek kalau anak-anak yang melakukan, kamu anaknya siapa? Nah itu cuma beda intonasi aja. Mari kita semuanya melakukan firman Tuhan ini. Gampang atau susah? Gampang, susahmu tinggal nurut aja kok susah. Bandel kamu gitu aja sudah. Tuhan memberkati kita semua. Lahirkan surga di bumi ini. Haleluya.